Ibu, sekali lagi selamat pagi. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak semuanya, hadir di pertemuan kedua TOT kita. Walaupun secara virtual ya, semoga tetap kita semangat belajarnya dan belajar banyak hari ini ya bersama kita semua. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kembali. Tadi sebenarnya sudah disebut oleh Kak Ega ya. Saya hari ini akan menjadi fasilitator untuk topik bilangan bersama dengan Ibu Susi. Ibu Susi, hai Ibu Susi, boleh dibuka mikrofonnya? Halo semuanya. Nah, kenal. Sebetulnya tidak hanya kami berdua, nanti ada sesi yang juga akan dibantu oleh beberapa teman kofasilitator lain. Di sini ada Kakak Putu. Kakak Putu, hai Kakak Putu. Kita say hi dulu, kita kenalan dulu semuanya ya. Halo semuanya. Iya. Ya. Ada juga Kak Sago. Kakak Sago. Selamat pagi Bapak Ibu Kakak semua. Ada Kakak Ika. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi Kak. Pagi. Kakak Risti. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Ada juga Kakak Woro yang semuanya sudah tahu dari awal ya. Halo Kakak Woro. Tapi kalau Webex kemarin Ibu pakai ini ya. Oke, mungkin Kakak Woro sedang tidak di depan. Halo, selamat pagi. Oh, ada. Oke, baik. Ada lagi juga siapa yang saya belum sebut ya? Kakak Devi sudah ada di sini pagi ini? Kak Andri. Oh, Ibu Andri. Halo Ibu Andri. Halo semuanya. Oke, Kakak Devi sudah ada kah pagi ini? Belum, nanti Devi joinnya di sesi yang nanti kedua. kita lanjutkan perkenalannya lagi dengan teman-teman yang lain lagi ya, karena itu nanti akan kita lakukan di sesi yang kedua. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini fokus kita adalah di topik bilangan. Kita akan banyak berdiskusi tentang bilangan. Sebetulnya kalau berbicara tentang bilangan pasti banyak sekali yang ingin kita bahas, cuman nanti mungkin kami hanya akan membahas beberapa topik pada bilangan saja gitu ya. Selebihnya nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi di rumah. Oke, Nah, untuk tujuan TOT kita pagi ini ada 4. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang apa sih itu kepekaan bilangan, atau biasa kita sebut sebagai number sense, dan juga apa sih yang disebut sebagai keterampilan bilangan, atau yang kita sebut sebagai number quantity. Jadi ini akan menjadi fokus kita di sesi 1 ya Bapak Ibu, tentang kepekaan terhadap bilangan dan keterampilan terhadap bilangan. Seperti apa sih? Penasaran kan? Nah, kemudian berikutnya nanti kita juga akan memberikan beberapa contoh kegiatan yang bisa dipakai untuk meningkatkan baik kepekaan bilangan maupun keterampilan bilangan. Iya. Nah, itu adalah keempat tujuan dari sesi kita hari ini. Rangkaian acara kurang lebih seperti ini. Sebelum makan siang, sesi 1, kemudian break, sesi 2 dan 3 setelah makan siang. Ice breaking dipimpin oleh Ibu Susi. Yuk. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Mungkin karena ini online, tapi saya harap tetap Bapak Ibu bergerak badannya ya, biar semangatnya kita tingkatkan. Bu Sofi, Kak Sofi, boleh nggak share screen-nya di wajah kita semua? Oh, oke, boleh. Kita bisa lihat. Bapak Ibu, ini ya videonya. Saya stop screen dulu ya. Nggak apa-apa, kayak gini aja. Oke.
Bapak Ibu mau dinyalain nggak videonya? Coba kita lihat di yang kedua, Bu Sofi Ayo, boleh Bapak Ibu. ke halaman yang kedua. Kita lihat apakah Bapak Ibunya sudah ready. Halaman kedua, boleh. Oh, Karena saya sudah tidak share screen, jadi alright. Ibu cek sendiri. Ya. Oke. Udah manis-manis kok Bapak Ibu. Oke. Ini Kakak Rian belum nyalain videonya. Kakak Vera juga, boleh tolong dinyalakan videonya. Oke, jadi kakak-kakak dan teman semua, hari ini kita mau latihan tepuk tangan. Pasti udah bisa lah ya, tepuk tangan saja. Kita coba bergerak dengan menggerakkan tangan kita dengan bertepuk tangan. Dan selain itu, nanti saya akan minta Bapak Ibu untuk unmute, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya. Jadi nanti kita akan bertepuk tangan. Bapak Ibu masih ingat tentang kelipatan? Ingat ya. Jadi nanti kita harus mengingat-ingat apa saja sih kelipatan bilangan 2. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Gitu ya. Sama satu lagi, kelipatan bilangan 3. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Bapak Ibu masih ingat nggak nomor absensi Bapak Ibu? Oh, masih ingat? Masih ingat nggak kira-kira? Masih ingat nomor 12. Masih ingat. Sip. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu absensinya bilangan ganjil 1, 3, dan seterusnya, Bapak Ibu harus mengikuti kelipatan 2 ya. Kalau bilangan ganjil kelipatan 2, kalau absensinya bilangan genap kelipatan 3. Oke? Kalau Ibu Margareta absennya nomor berapa? Bilang kalau ganti bilang. Ibu Margareta absennya nomor berapa, Bu? Nomor 25. Oke, berarti kalau nomor 25, Ibu ingat-ingat kelipatan 2 ya. Nah, itu. Oke, sip. Nanti saya akan play video di sini tentang berhitung. Nanti kita akan tepuk tangan sesuai dengan kelipatannya kita. Sebelumnya, saya akan play videonya. Bapak Ibu, tolong jawab di chat, apakah Bapak Ibu bisa mendengarkan suaranya atau tidak ya? Kedengaran nggak? Kedengaran nggak Bapak Ibu? Jelas. Lagunya Susi ada. Karena Susi menggunakan headset, jadi biasanya nggak kedengeran ya. Dari aku mau di play? Boleh, kamu download nggak? Aku sudah download, coba ya. Oke. Jadi nanti akan ada lagu berhitung 1 sampai 20. Tapi lagu yang kita punya dalam bahasa Inggris, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nanti kalau misalnya 1, 2, berarti grup yang grup yang absen ganjil harus tepuk tangan. Jadi misalnya 1, 2, 3. 3 berarti grup yang mana? 3 tepuk tangan. Yang absen genap ya. Nah, terdengar itu ya. Terdengar tidak? Coba. Yang absen ganjil, bagi fokusnya di genap. Atau mau kita tukar, Ibu? Jadi yang absennya ganjil kelipatan 3, absennya genap kelipatan 2. Gitu. Iya, kedengeran Kak Sofi. Biar seru yang seperti tadi saja, Kak. Yang tadi aja. Ganjil kelipatannya di genap, sedangkan yang genap kelipatannya di ganjil, biar seru. Sip, kalau gitu ya. Oke, siap Bu. Berarti masih tetap kayak tadi ya. Kita coba sekali dulu ya.
Ya, Kak Sofi agak digedein ya suara itunya. Oke, siap. Sebentar, saya putarkan dengan volume paling kencang. Oh iya, Tunggu. Bapak Ibu boleh di-unmute. Tolong di-unmute dulu semuanya. Supaya terdengar tepuk tangan Bapak Ibu ya. Supaya terdengar tepuk tangan Bapak Ibunya. 1, 2, dan seterusnya. Oke, siap? Kalau sudah siap, Siap ya. saya putarkan. Siap ya? Siap? Sudah? Nggak ada. Saya putarkan? Iya, ya putar. Oke. Saya menunggu aba-aba. Mohon maaf. Gak mau putarin aja. Oke, putar ya. Kalau genap paling tepuk tangan. Gak ada suaranya. Hi, kids. So count from 1 to 20. We'll count from 1 to 20 3 times, and each time we'll count faster. Siap ya. Count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3. Ini lebih baik aja. Yang jelas. Kan dong. Kedengeran ya? Iya, one-two-nya kurang kedengaran. Oke, kalau gitu kita share screen aja biar Bapak Ibu bisa lihat. Oke, saya share screen ya. Ya. Iya. Tunggu sebentar. Sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah ini? Oke, kita mulai ya. Kita bisa mulai? Mulai ya? Silakan mulai. 1, 2, 3. Hi, kids. Let's all count from 1 to 20. We'll count from 1 to 20 3 times, and each time we'll count faster. Count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 20. Yeah, kids. Yeay. Let's count again. Satu kali lagi ya Bapak Ibu, ini akan jauh lebih cepat. 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Outstanding. 1, 3. Count again, even Lebih faster. cepat ya Ibu, Bapak. Count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, Bapak Ibu. Mungkin juga koneksinya sampai ke Bapak Ibunya jadi agak telat ya. Jadi kira-kira seperti itulah salah satu ice breaking yang bisa mungkin nanti Bapak Ibu kalau offline sama anak-anak jadi lebih seru untuk bisa review ya, mengingat kembali tentang kelipatan. Itu aja Kak Sofi. Oke, terima kasih Bu Susi. Bentar. Apakah ini kolom 6 ini terlihat di screen juga?
Saya kan, tidak terlihat ya? Nggak terlihat. Keluar dulu Kak Sofi. Oh, sebentar. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan ice breaking. Jadi seperti yang Ibu Susi sampaikan, ice breaking tadi Bapak Ibu juga bisa pakai untuk mengecek pemahaman anak terhadap bilangan genap, bilangan ganjil, bisa dimodifikasi juga bilangan prima, atau misalnya bilangan kelipatan tertentu, kelipatan 5 dan seterusnya. Tuh kan, makin lama makin cepat ya. Jadi mungkin kalau sama anak-anak SD jadi seru ya. Sambil belajar, sambil kita melakukan assessment, sambil juga bermain gitu buat anak-anak. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke sesi 1 ya. Saya share screen kembali. Apakah terlihat? Ya, Kak, terlihat sudah. Sudah ya? Oke, baik. Di sesi 1 ini, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan fokus untuk mendiskusikan tentang apa sih itu kepekaan terhadap bilangan dan juga keterampilan terhadap bilangan. Gitu. Baik. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mengumpulkan tugas, karena di sesi ini nanti kita akan diskusikan bersama. Mungkin memang tidak semuanya akan kami tampilkan, tetapi kami sudah membuat rangkuman dari beberapa jawaban Bapak Ibu, begitu ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Saya ada pertanyaan nih, Bapak Ibu. Kemampuan apa sih sebetulnya yang perlu dilatih saat belajar bilangan? Boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom chat? Kalau saya full screen begini, bisa terlihat nggak ya chatnya? Saya lagi coba-coba dulu. Boleh dituliskan di chat kira-kira kalau kita ngajarin bilangan itu, kemampuan apa sih yang perlu anak-anak latih, perlu kita latih ke anak-anak? Boleh bantu dibacakan Ibu Susi apa saja yang sudah muncul? Menghitung, ada ya 4 orang jawab berhitung. Oke, berhitung ya. Terus ada lagi yang beda? Mengenal bilangan, Ibu Margaret. Mengenal bilangan, jadi berhitung, mengenal bilangan. Ada lagi? Silakan, saya tunggu responnya terlebih dahulu. Bulan-bulan kemarin kan, semester 2 ini yang terjadi COVID ini. Rencana seperti itu dulu, Bapak Ibu ya. Bagaimana ini menjadi keputusan bersama, Bapak Ibu? Ibu Belatena, atau dari Ada lagi respon yang lain? Belum ya? Kira-kira kalau ngajarin tentang bilangan itu, ngajarin apa sih Bapak Ibu? Boleh dituliskan selain berhitung, terus mengenal bilangannya. Mungkin maksudnya mengenal bilangan ganjil, genap gitu ya? Ganjil, genap, prima. Konsep apa? Ada lagi yang menjawab, nih Kakak Mega, konsep jumlah. Menyanyikan lagu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Konsep jumlah, oke. Berarti berhitung di dalamnya ada operasi bilangan ya maksudnya ya. Ada penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Ada lagi? Belajar mengenal angka. Belajar mengenal angka. Oke, tadi ya berarti ganjil, genap, prima, dan seterusnya. Baik, saya sudah dapat gambarannya bahwa ketika mengajarkan bilangan itu, menurut Bapak Ibu, kita ngajarin anak-anak untuk berhitung. Sebelum berhitung pasti dikenalkan dulu bilangannya, mana ganjil, mana genap, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara mengoperasikan bilangan satu dan lainnya. Begitu ya, kurang lebih ya respon Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita coba setelah ini kita coba diskusikan
ketiganya itu saja atau ada hal lain sebetulnya yang jauh lebih penting untuk kita juga ajarkan ke anak-anak ketika belajar bilangan, ya. Oke, saya akan ada beberapa gambar. Saya mau minta Bapak Ibu untuk menyebutkan jumlahnya. Nah, karena ini sesinya online, jadi boleh nanti Bapak Ibu menyebutkan jumlahnya di kolom chat ya. Setiap kali saya memunculkannya di slide, ada berapa titik di sini. Ada berapa jumlah titik yang Bapak Ibu lihat? Silakan dituliskan di chat. Ibu Susi boleh di-unmute sehingga membantu saya untuk membacakan chat. Nah, Tapi kita udah unmute. Ya, tadi saya bilang Kak Kawansa, Kak Lani, Kak Oce, Kak Tance, Kak Rian, Kak Haryati, Kak Grace, Kak Margaret, itu jawab 10 semuanya. Kak Esther, Kak Novita, semuanya jawab 10. Boleh pilih satu kakak atau ibu atau bapak untuk menjelaskan unmute bagaimana cara menghitung 10 tersebut. Coba Kak Novita. Kak Novita. Kakak Nova, silakan untuk di-unmute. Novita, Kak Novita ada nggak? Kak Novita? Berkenan untuk unmute? Iya Bu. Kalau saya cara menghitungnya, titik 4 itu 4 ditambah 6. Karena ada jaraknya, jadi 4 ditambah 6, hasilnya 10. Terima kasih Kak Novita. Jadi Kak Novita melihat jumlah ini ke dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama 4, kelompok yang kedua 5, kemudian dijumlahkan. Itu ya? Iya. Terima kasih. Ada cara yang lain? Boleh sebutkan satu lagi? Ada yang punya cara beda dalam melihat jumlah ini? Cara yang berbeda, cara berikutnya. Cara yang berikutnya adalah itu kan ada 2 baris. Betul. Ada 2 baris dan 2 kolom. 2 kolom ada 2. Jadi ada 2 itu berjajar sebanyak 5. Jadi 2 dikalikan dengan 5. Oke, jadi mengelompokkan titik-titik ini menjadi kelompok 2-2 ya, dan ada 5 kelompok sehingga 2 dikali 5, begitu ya? Terima kasih. Dengan Ibu siapa, maaf? Saya tidak bisa melihat di keseluruhan soalnya. Ibu Halimah Bugis. Oke, Ibu Halimah Bugis. Jadi kita sudah mendengarkan cara dari Ibu Halimah dan juga Ibu Novita ya. Terima kasih banyak. Saya ada gambar berikutnya. Ini ada berapa kira-kira? Boleh dituliskan di kolom chat juga. Masih 10, Kak Sofi. Masih 10. Saya yakin Bapak Ibu di sana punya caranya masing-masing ya. Berikutnya. Berapa? 10 juga. 10 juga. Masih 10. Yang ini? 10. 10. Masih 10. Yang ini? 11. Coba dihitung betul-betul berapa? Orang nggak jual ikan. Orang nggak jual ikan belajar. Halo. Ya, halo Kak Ocha. Halo Kak Ocha, iya sudah terdengar Kak Ocha, silakan. Nah, kenapa sampai saya jawab 11, yaitu ketika saya melihat titik-titik dengan sendirinya, saya bisa menghitung secara langsung bahwa jumlahnya 11, walaupun dia tidak beraturan. Jadi memang langsung dijawab, langsung ditarik kesimpulan bahwa itu memang angkanya ada 11 titik yang ada pada lembaran soal. Oke, terima kasih Kak Ocha. Kak Ocha, cara menghitungnya berarti melakukan estimasi ya? Langsung hitung 2, 4, 6, 8, 10, ya 11. Ya, oh, jadi
mengelompokkan beda-beda ya. Oke. Ada yang cara lain? Boleh? Tadi yang kedua, Kak Miftah Saban. Kak Miftah? Kak Miftah boleh. Kak Miftah bisa tersambung? Kak Miftah? Belum ya? Belum ya? Oke, berikutnya Kak Grace mungkin. Kak Iya. Grace? Kak Grace, tadi cara melihatnya seperti apa? Saya berhitungnya dari sisi kiri 2, 4, 6, 8, 10, satunya 11 kanan atas. Oke, Kak Sofi mungkin bisa dibantu sambil mengarahkan kursornya. Berarti 2, kemudian 4. 4-nya itu yang mana? 4-nya bawah. Ini ya? Iya. Oke, 2, kemudian 4. Iya. Terakhir berapa, Kak? 6. 6 bawah. Yang bawah. 4. Sudah 6 ya berarti. Iya. Kemudian ditambah dengan yang terakhir ya? 8, 10, Oh, 11. tambah 2, kemudian 2. Baik. Ya. Jadi mengelompokkan 2, kemudian ini ada kelompok 4, ada kelompok 2 lagi, kemudian ada kelompok terakhir 3 ya. Ketika Iya. dijumlahkan semuanya, jumlahnya adalah 11, begitu ya? Iya. Oke, baik. Jadi, terima kasih Kak Grace. Iya, sama-sama, Bu. Nah, Bapak Ibu, tadi dari kegiatan yang kita lakukan, saya menanyakan ada berapa jumlah titik dari mulai yang ada polanya sampai dengan yang acak. Bapak Ibu mempunyai jawaban yang sangat beragam ya. Ada yang mengelompokkan terlebih dahulu, cara pengelompokannya juga sangat beragam. Nah, itu ada kaitannya dengan kepekaan terhadap bilangan. Ya. Jadi, Bapak Ibu di situ ketika kita peka terhadap bilangan, kita cenderung melakukan pengelompokan. Mau pungi nama yang ada jadi kita kasih taruh SD3. Oke, mungkin sambil menunggu Kak Sofi, saya lanjut dikit ya. Jadi Bapak Ibu, tadi kan ketika kita menunjukkan lingkaran-lingkaran itu, banyak Bapak Ibu yang sudah tahu ketika berkelompok itu langsung 4, tidak dihitung lagi 1, 2, 3, 4, enggak gitu lagi ya Bapak Ibu. Kayak yang soal pertama, kalau Bapak Ibu ingat tadi ada 4 sama 6, ya kan? Kemudian responnya adalah, oh saya langsung lihat kelompok yang kiri itu 4, kelompok yang kanan tuh 6. Seperti itu. Kira-kira ada nggak siswa yang belum sampai sana? Ada nggak siswa yang harus menghitung 1, 2, 3, 4? Mungkin Bapak Ibu bisa unmute. Pernah nggak punya pengalaman siswa yang menghitungnya masih satu-satu? 1, 2, 3, 4. Ketika misalnya diminta menghitung berapa banyak jumlah barang. Iya. Oke. Boleh saya, Bu? Boleh Bu Rina, silakan. Mohon maaf ya, tadi saya ada sedikit kendala di sini, mohon maaf. Ya, silakan lanjutkan. Kak Sofi, Bu Rina mau bercerita muridnya yang masih menghitung satu-satu. Oh, baik-baik, silakan. Gimana Bu Rina? Baik, kalau kita lihat slide yang tadi yang 4 dan 6, mungkin untuk siswa kelas 1 itu mungkin masih berhitung 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Tapi kalau kita di kelas atas mungkin tidak lagi. Nah, kebetulan ini kan kita pembelajaran orang dewasa, jadi kita lihat terus kita jawab.
Tapi kalau untuk anak-anak di kelas 1, mungkin mereka masih menghitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau kelas atas mungkin tidak seperti itu. Mungkin dihitung 2, 4, 6, atau mungkin 5, 10, 15, dan seterusnya. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Berarti itu artinya ada perkembangan gitu ya Bu? Karena anak kelas tadi rendah, kelas 1 mungkin masih menghitung satu-satu. Tapi ketika dia sudah mendapatkan pembelajaran, artinya dia bisa melihat sudah lebih peka terhadap bilangan 4. Ketika melihat sesuatu yang jumlahnya 4, dia langsung bisa tahu, oh itu 4 Bu. Tidak perlu dihitung satu-satu. Artinya ada perkembangan dari siswa-siswi kita. Seperti itu ya Bu? Ya, benar sekali Bu. Oke, dari kegiatan ini, saya tambahkan dari kegiatan ini, jadi kita tahu ketika kita mempunyai kepekaan terhadap bilangan, salah satu yang akan muncul, ciri-cirinya adalah kita melakukan pengelompokan. Pengelompokan itu akan membuat sebuah pola, sehingga memudahkan kita dalam nanti menghitung keseluruhan apa yang kita sedang hitung, gitu ya. Jadi pengelompokan, kemudian membuat pola. Itu yang muncul dari kegiatan ini. Begitu ya, Bapak Ibu, itu ada kaitannya dengan yang kita sebut sebagai kepekaan terhadap bilangan, atau number sense kita bilangnya. Baik, lanjut. Bentar. Nah, ini terlihatkah atau terlalu kecil? Saya harus present kali ya? Ya, terlalu kecil. Bu. Oke. Nah, kemarin kan kita kasih PR ya ke Bapak Ibu tugas ya. Terima kasih, walaupun kita belum bertatap muka, tapi Bapak Ibu bersedia untuk mengerjakan tugas tersebut. Tugasnya adalah Bapak Ibu diminta untuk menghitung jumlah ikan ya. Ikannya dibuat acak, kemudian Bapak Ibu diminta untuk menuliskan bagaimana strategi yang Bapak Ibu gunakan untuk menghitung jumlah ikan tersebut. Begitu ya, kira-kira ya. Nah, mohon maaf tidak semuanya akan ditampilkan, tapi sekali lagi kami sudah membaca dan kami coba munculkan yang sedikit Bapak Ibu. Nah, ini respon pertama nih dari Ibu ya. Bacanya mohon maaf kalau ada salah sebut, Poibe Keiza Peter. Adakah di sini sudah hadir? Ya, Ibu. Dengan panggilan kakak siapa? Kesia saja, Ibu. Kesia. Oh, oke. Kakak Kesia. Boleh dijelaskan nggak kakak gimana kemarin proses menghitung jumlah ikan yang kita berikan? Ini di sini sudah dituliskan, tapi saya mau kakak langsung yang menjelaskan ke kita semua. Oke. Itu kemarin kan lihat gambar ikan-ikannya itu. Tapi kalau misalkan dihitung satu-satu itu kan agak random posisinya. Jadi saya cari ini bisa dihitung per kolom atau tidak. Ternyata dia bisa dihitung mulai per baris. Jadi saya mulai hitung satu baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi lebih simpel dia. Kalau kasih tahu ke anak-anak kan suka susah tuh kalau hitung banyak begitu. Oke, berarti strategi yang kakak Kezia lakukan menghitung jumlah ikan tiap barisnya ya? Ya, kemudian dijumlahkan semuanya dengan total 52 ekor. Baik. Terima kasih Kak Kezia. Ini ada respon berikutnya nih dari Ibu, sebentar saya tulis di sini, Ibu Haryati. Adakah Ibu Haryati di sini? Ibu Haryati, tadi kayaknya saya lihat. Iya. Halo Ibu, boleh jelaskan ini gimana strateginya kemarin? Ibu memberikan 2 jawaban ya? Silakan Iya, Ibu, Kak. boleh dijelaskan? Yang pertama dikelompokkan menjadi 5-5. Terus Ya. yang terakhir 2. Nah, sedangkan yang jawaban kedua dikelompokkan pasangan, yaitu 2 ekor dalam satu kelompok. Oke, Ibu kemarin sebelum mendapatkan 2 strategi ini sempat nyoba cara yang lain tidak? Atau langsung Iya, menemukan ini? Cuma maksudnya caranya bukan kayak begini. Caranya cuma sebelumnya bagaimana Ibu?
menghitung dan dengan cara melihat dan menyentuh gambar tersebut, tapi jawabannya kayak kurang pas gitu. Jadi perhatikan lagi, lalu ku buat kelompok-kelompok, maka hasilnya seperti ini. Oke, menurut Ibu strategi mana yang menurut Ibu paling Ibu sukai? Karena misalnya lebih cepat, lebih yakin, dan sebagainya. Mana Ibu dari yang pernah Ibu coba? Ini kan ada 2, satu lagi berarti menyentuh satu-satu ya? Iya. Yang pertama itu sebelum dapat yang begini, hitungnya satu-satu, kayak SD kelas 1 gitu. Oh, oke. Tidak apa-apa, Ibu. Saya juga melakukan itu kok. Iya, jadi hitungnya satu-satu. Jadi daripada hitung begini, kadang-kadang kalau laptopnya sudah lari naik, sudah tidak tahu itu hitungnya sudah berapa. Ulang lagi. Jadi setelah itu, coba dulu pakai kelompok-kelompok 5. Jadi setelah dapat ide ini, kan sudah dilingkar. Setelah sudah dilingkar, jadi walaupun laptopnya itu lari naik turun, kan sudah ada kelompoknya, jadi gampang dihitungnya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Haryati. Jadi Iya, Bapak Ibu, pasti di kelas kita akan menemukan ketika anak diminta untuk menghitung sesuatu, pasti ada yang menghitungnya satu-satu, gitu kan? Iya. Cuman kecenderungannya kalau satu-satu bisa jadi ketika itu bentuknya gambar, dan acak seperti ini, ada yang terlewat, tidak yakin, tadi ini sudah dihitung atau belum ya, gitu. Iya. Nah, strategi membuat kelompok ini sangat membantu ya, ternyata. Jadi, ketika kita membuat per 5-5, jadi kita tahu ada berapa 5 yang sudah kita lingkarin ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal 5 dikali 10, 50, kemudian ditambah sisanya 2. Iya. Nah, setelah Ibu tahu sisanya, akhirnya membuat strategi baru. Lah, ini kalau dikelompokkan 2-2 lebih tepat nih kayaknya, tinggal 2 kali berapa. Karena ternyata sisanya 2, kelipatan 2. Nah, 2 kali berapa nih, ada berapa lingkaran. Nah, kegiatan ini sebetulnya menunjukkan juga tadi yang kita sebut sebagai kepekaan terhadap bilangan. Ada proses pengelompokan, ada proses pembentukan pola, sehingga itu memudahkan baik Bapak Ibu ataupun anak-anak nanti untuk melakukan hitungan di akhir. Nah, hitungan itu kita sebut sebagai keterampilan bilangan, sedangkan melihat pola ini, mengelompokkan ini bagian dari kepekaan terhadap bilangan. Gitu. Gitu ya, kurang lebih ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sebentar. Nah, ini ada pertanyaan nih, mengapa setiap orang menghitung dengan cara yang berbeda? Termasuk siswa-siswa kita ya, karena tadi kepekaan terhadap bilangannya berbeda-beda. Dan itu bisa ditingkatkan. Dan apa sih kaitan strategi yang kita gunakan dengan keterampilan maupun kepekaan? Nah, ini saya mau minta Bapak Ibu untuk menanggapi pertanyaan yang kedua. Boleh Ibu Susi menyebutkan satu? Atau ada yang bersedia? Kaitan antara strategi. Saya tidak bisa melihat apa kaitan strategi yang digunakan. Tadi kan bermacam-macam ya. Ada yang menghitung per baris, ya kan? Dilihat per barisnya. Ada yang menghitung satu-satu. Ada yang mengelompokkan. Sudah sedikit saya simpulkan, tapi saya mau tanya nih ke Bapak Ibu. Ibu Rian mungkin? Silakan Ibu. Ibu Rian, mau berbagi? Ibu Rian, silakan. Kira-kira tadi Ibu Rian ada di sini, Ibu Rian? Yang berbeda-beda ketika menghitung baik ikan maupun lingkaran-lingkarannya. Belum ada ya? Mungkin Ibu atau Bapak yang lain? Bapak, saya dari tadi belum mendengar Bapak. Kayaknya ada Bapak-Bapak di sini. Boleh dipilihkan salah satu Bapak?
Ada nggak ya? Bapak Yusuf? Di tulisannya Yusuf dan Yunus di sini. Saya kurang tahu karena tidak dinyalakan videonya. Apakah ini Bapak? Bapak Yusuf atau Yunus dan Yunus ya, itu nama Zoom-nya ya. Apakah bersedia untuk memberikan pendapatnya? Bisa angka emunta nih. Ada Bapak Miftah, Kak. Oh, ada Bapak Miftah, Kak Ega. Oke, baik, Kak Ega. Bapak Miftah. Bapaknya sedikit ini. Bapak Miftah. Bapak Miftah, apakah bersedia untuk memberikan tanggapannya terkait pertanyaan yang kedua? Belum ada ya? Iya. Kalau dari saya, oh boleh Kak Halimah, boleh silakan. Kaitan antara strategi dari number sense dan number sense ini, dimana ketika siswa dia itu peka number sense, maksudnya dia peka terhadap bilangan, maka akan memunculkan kelancaran dalam menghitung, kelancaran dalam melihat jumlah bilangan tersebut. Seperti itu. Jadi memang mempunyai hubungan yang sangat erat. Ketika siswa dia sudah peka terhadap bilangan, maka dia akan lancar dalam menghitung dan Oke, terima kasih Kak Halimah. Betul ya, jadi ketika dia peka terhadap bilangan, cenderung mengelompokkan, kemudian akan memudahkan untuk menghitung. Begitu ya kurang lebih ya tadi ya penjelasannya. Oke, baik. Kita lanjut. Bapak Ibu, tadi itu adalah sedikit gambaran apa sih itu kepekaan dan keterampilan bilangan, namun memang belum keseluruhan. Ini ada definisi dari sumber yang kami dapat, dari bukunya Race maupun NCTM ya. Kalau dari bukunya Race, di sini disebutkan kepekaan bilangan itu adalah kepekaan yang memungkinkan siswa memahami konsep-konsep bilangan dan operasinya. Siswa memiliki kepekaan terhadap bilangan yang baik, bisa dihitung secara efisien dan akurat, serta bisa mendeteksi error. Mereka juga menjelaskan kenapa satu perhitungan itu masuk akal atau tidak. Fleksibel dalam memanipulasi. Dan memanipulasi bilangan sedemikian rupa dengan penalaran yang tepat. Itu adalah definisi mengenai apa sih itu kepekaan bilangan dari bukunya Race. Ya, ini salah satu sumber yang kami gunakan di kegiatan-kegiatan Gernas. Kurang lebih sebetulnya di sini ada juga nih yang bisa kita tekankan atau highlight, mendeteksi error. Maksudnya seperti apa? Mungkin nggak? Contohnya misalnya gini, ketika diberikan gambar ikan tadi, kalau saya bilang, mungkin tidak jumlahnya lebih dari 1000. Mungkin tidak. Nah, ketika mungkin tidak ikan-ikan tadi lebih dari 1000 kalau dilihat secara kasat mata. Oh, kurang. Kurang. Nah, ketika kita punya kepekaan terhadap bilangan, kita bisa memprediksi error. Jadi ketika gini, kita bisa melakukan prediksi, kemudian ketika kita menghitung, hitungan itu kan bisa jadi salah. Nah, makanya dengan kepekaan kita itu, kita bisa memprediksi, oh nggak bisa nih, kayaknya hitunganku ada yang nggak tepat nih, karena nggak mungkin nih hasilnya lebih dari segini. Gitu. Jadi, ketika kita punya kepekaan itu, kita bisa punya sense bahwa ini masuk akal atau tidak jawaban kita. Contoh lain misalnya, 20 kali 35 tanpa menghitung dulu. Mungkin nggak hasilnya itu lebih dari 1000? Tidak. Di bawah 1000. Di bawah 1000. Kenapa Ibu Rina? Karena kita lihat 20 dan 35, 2 kali 3 baru 6. Jadi kalau 20 kali 30 itu baru 600. Nah, kalau kita lihat
Oke, betul Ibu. Jadi ketika kita mempunyai kepekaan terhadap bilangan, kita akan melihat salah satu nilai tempat di situ, kemudian kita melakukan prediksi, walaupun belum melakukan hitungan secara keseluruhan. Itu namanya kita bisa mendeteksi error. Hitungan kan nanti ketika kita melakukan hitungan bisa jadi salah, tapi dengan kita peka, kita bisa memprediksikan hasil kita itu tepat atau tidak. Begitu. Oke, sedangkan number fluency ini keterampilan menghitungnya, ya, dengan berbagai metode. Bisa metode susun, kalau perkalian, penjumlahan, bisa metode matriks, dan lain-lain. Nah, berikutnya, video kan kemarin Bapak Ibu sudah tonton ya? Iya. Saya putarkan kembali ya untuk merecall ya. Sebentar. Dia datang kemari tuh. Saya ulangin ya, Bapak Ibu ya. Belum muncul di layar, Kak Sofi. Kenapa? Sudah munculkah di layar? Belum. Belum. Oh, belum. Sebentar. Ini sih harusnya share screen ya. Ini sampai sore. Saya bukanya dari sini saja ya, sebentar. Ini saja lah. Oke, video pertama ini saya putar. Ini terlihat? Iya. Terlihat ya. Tapi ini nggak bisa dibuka di sini. Coba saya buka dengan cara yang lain. Sebentar. Saya sebenarnya sudah download, tapi sepertinya tidak ke-share ke situ. Coba saya buka yang ini. Bisa terlihat? Yang ini? Iya. Oke, baik. Saya putar ya. Berapa? 90. Gimana cara ngitungnya? 18 kan 10 sama 8. Jadi 10 kali 5 sama 8 kali 5 terus ditambahin. Jadi kan 10 kali 5, 50. Terus 8 kali 5, 40 ditambahin jadi 18 hasil dari 18 dikali 5. Hard question. Can I use notes? Yes, please. Really? Iya. 8. Nggak kelihatan kalau pakai virtual background, because itu black juga. Ah. 8. Oke, mana? 18 kali 5, mana? Berapa jawabannya? Pakai thickness-nya yang lebih tebal aja biar kelihatan. Oke, ya udah aku ganti dulu page-nya. Alright. Namain whatever this is. Question number 1. 18 kali 5. Berapa? 95. Kayak gimana cara Justin ngerjainnya? Normally, like a normal person. Coba jelasin. Jelasin gimana caranya. This, Diapain? and then this. Diapain? Dikali. Dikali.
Oke, 5 kali 8 berapa, Justin? Oh, so you say I'm wrong. You got my point. Oh yeah, I see I'm wrong. What is it should be? Harusnya berapa? 90. Sophie? Kayaknya kamu harus ulang lagi deh. Maksudnya, okay. Your final answer is 90 ya. Oke. Jawabannya adalah 90. Yeay. Nah, itu videonya ya yang Bapak Ibu tonton ya waktu itu ya. Jadi ini ada 2 respon siswa untuk menjelaskan perkalian. Sebentar, ini saya sulit. Oke, untuk menjelaskan perkalian 18 kali 5. Ya, tadi siswa pertama bilang 18 kali 5 itu 18-nya dipecah terlebih dahulu menjadi 10 dan 8. 10 dikali 5, kemudian 8 dikali 5. Kemudian dijumlahkan ya, 10 kali 5, 50, 8 kali 5, 40. Lalu dijumlahkan menjadi 90. Begitu ya, itu siswa pertama. Siswa kedua tadi dengan cara susun ya, sempat ada error. Tapi yang menarik adalah Ibu Esther tidak langsung bilang, itu salah gitu ya. Tapi meminta kembali proses dari si anak itu mendapatkan jawaban tersebut. Gimana tadi caranya sampai akhirnya anaknya sadar sendiri bahwa, oh iya ya, ada yang salah nih. Padahal kan belakangnya kan harusnya 0 kan, tapi kenapa tiba-tiba belakangnya jawabannya 5 gitu. Nah, itu menarik sih juga untuk kita perhatikan. Nah, sekarang saya mau menunjukkan beberapa respon dari Bapak Ibu mengenai video yang pertama dulu deh. Ini ada Ibu Herlin ya, bilang kalau kemampuan siswa yang pertama, bilangan membawa bilangan ke nilai tempat, satuan dan puluhan, kemudian dikalikan dan dijumlahkan. Ya, seperti yang saya tadi jelaskan ya berarti ya. Sedangkan siswa kedua menggunakan perkalian bersusun pendek. Oke. Dari Ibu, Bapak, semoga Ibu ya ini, semoga tidak salah menyebut, mohon maaf kalau salah. Ibu Uce Komas. Kedua anak memiliki kemampuan bernalar yang berbeda. Anak yang pertama menguasai teknis menghitung dengan cepat. Anak kedua belum menguasai perhitungan perkalian. Agak lambat sehingga menggunakan cara bersusun. Ibu Her, di sini siswa pertama menguasai konsep perkalian 2 bilangan sehingga tidak menggunakan alat bantu. Siswa kedua belum menguasai konsep perkalian. Siswa kedua belum menguasai konsep perkalian menggunakan cara bersusun. Ibu Vera juga kurang lebih sama ya. Yang pertama itu dia melihat nilai tempat, dipecah terlebih dahulu bilangannya. Yang kedua cara bersusun. Oke, kita sebelum mendiskusikan keseluruhan, kita lihat video yang kedua ya. Sebentar. Delapan belas dikali 62 atau 53 dikali 27. This one. Ini yang lebih besar. Yeah, that's what I think. Kenapa kamu pilih the second one? Jadi ini
lebih gede daripada this number. But this walaupun lebih kecil, this walaupun lebih kecil, tapi hasilnya lebih gede. Karena this number kalau dimultiply by 18 pasti hasilnya lebih dikit daripada this number multiplied by 47. Itu the way you think kayak gitu ya? Yeah. Am I correct? Yes. Kira-kira menurut Bernice besar mana hasilnya? Yang 53 kali 27. Kenapa 53 kali 27? Karena berdua-dua lebih besar dari 8 dan 62. Pakai cara apa kira-kira Bernice bisa memprediksikan itu jawabannya lebih besar? Pakai cara estimasi. Estimasinya kalau boleh dihitung, boleh nggak dijabarkan? Estimasinya bagaimana menurut kira-kira kalau estimasi semuanya? 50 kali 30. Oke, jadi berapa tuh? Kalau yang satunya lagi? Kalau yang satunya lagi? Dan 1.200. Ya. Nah, ini saya pause di sini dulu, Bapak Ibu. Jadi di sini anaknya terlihat bahwa membuat prediksi atau estimasi itu dia lihat dari besaran bilangan tersebut yang menempati tempat puluhan terlebih dahulu. Jadi mengalihkan, oh ini 53, aku kalikan 50-nya sajalah di round ke bawah. Kemudian yang ini di round itu dibulatkan ke atas. Jadi ini dibulatkan ke bawah, dibulatkan ke atas. 50 dikali 30, 1.500. Ini strategi anak kedua untuk membuat prediksi. Ya. Kemudian yang ini 62, dibulatkan ke bawah menjadi 60, 18 dibulatkan ke atas menjadi 20, sekitar. Makanya di sini menggunakan tanda perkiraan ya, sekitar. Tidak sama dengan tapi sekitar 1.200. Nah, dengan seperti ini, anaknya bisa membandingkan bahwa hasil dari 53 dikali 27 akan jauh lebih besar dibandingkan 62 dikali 18. Ya, walaupun ini bukan hasil yang diminta, tetapi ini adalah cara yang ditujukan anak tersebut untuk memperkirakan mana yang memberikan hasil lebih besar. Sedangkan anak yang pertama tadi mungkin tidak secara sistematis ya. Pada this number, but this walaupun lebih kecil, this walaupun lebih kecil, tapi hasilnya lebih gede. Karena this number kalau dimultiply by 18 pasti hasilnya lebih dikit daripada this number multiplied by 47. Nah, dia menggunakan penalarannya bahwa ketika 60 ini dikali 10-an, 60 dikali 10 pasti hasilnya sekitar mungkin tidak jauh dari 600 dan seterusnya. Sedangkan yang ini 5 dikali 2 dia melihat itu pasti akan jauh lebih besar. Jadi dia menggunakan prediksi dari mengalihkan bilangan yang menempati puluhan. Seperti itu. Jadi kurang lebih sebetulnya sama, cuman mungkin anak yang kedua menggunakan tadi ya, rounding itu membulatkan ke bawah dan ke atas, kemudian baru dikalikan untuk memprediksikan mana yang lebih besar. Nah, itu dari video yang kedua. Saya kembali ke PPT. Sebentar, ini belum terlihat ya? Nah, sebentar, kepencet, maaf. Jadi, ini ada beberapa respon dari Bapak Ibu juga. Untuk PPT yang, untuk video yang kedua, Ibu Herlin bilang bahwa siswa pertama melihat dari besarnya bilangan. Betul. Sedangkan siswa kedua menggunakan cara pendek metode estimasi atau perkiraan. Iya. Ibu Uce juga menjawab, kedua anak menjawab benar dengan perkiraan.
Anak yang pertama membandingkan besarnya bilangan mengali, sedangkan anak yang kedua memakai cara cepat dengan estimasi. Oke, Ibu Her bilang, siswa pertama menjelaskan sudah benar, tapi tidak disertai pembuktian, sedangkan siswa kedua disertai pembuktian. Ibu Vera di sini bilang, siswa pertama melihat dari besarnya bilangan yang dikalikan berbeda dengan kedua menggunakan cara cepat. Oh, yang kedua dilihat seperti menggunakan cara cepat ya, memperkirakan itu. Nah, dari video itu kan ada kata kunci yang saya mau tekankan ya, berarti melihat nilai tempat, melakukan perkiraan, ya kan, yang Bapak Ibu sebutkan ya. Terus apa lagi? Membandingkan mana yang kecil dan besar, itu yang muncul dari video itu. Nah, kira-kira kalau saya minta Bapak Ibu mengkategorikan mana saja sih yang termasuk kepekaan bilangan, mana saja yang termasuk keterampilan bilangan. Boleh dituliskan di chat, tadi memperkirakan, membandingkan, memahami nilai tempat, menghitung bersusun, dan seterusnya. Silakan dikategorikan Bapak Ibu mana yang merupakan keterampilan bilangan, mana yang kepekaan bilangan. Nanti Ibu Susi bantu lihat hasil chatnya ya. Saya di sini tidak ada pilihan untuk melihat chatnya. Saya harus keluar dulu baru bisa. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Tadi kan ada melakukan perkiraan kan, memperkirakan, membandingkan, apalagi itu, melihat nilai tempat, menghitung bersusun, juga ada dari kedua video ya, tidak hanya video yang kedua, tapi video yang pertama juga. Kira-kira mana bagian keterampilan bilangan, mana yang Bu Putih memuji salah satu jawaban dari peserta yang tadi di share sama Kak Sofi. Katanya jawabannya bagus sekali, yang bisa memprediksi perhitungan yang lebih besar tanpa harus benar-benar menghitung. Tadi itu jawaban yang Kak Sofi share. Kata Bu Putih jawabannya bagus sekali. Iya ya, itu yang kita bisa juga nanti kita simpulkan di akhir. Kok aku jadi tertrigger untuk menyimpulkan. Nanti saya maunya Bapak Ibu yang menyimpulkan ya. Silakan direspon terlebih dahulu ya Bapak Ibu, kita kategorikan dulu mana yang merupakan keterampilan bilangan, mana yang kepekaan bilangan. Sudah ada yang menjawabkah Ibu Susi? Belum, kayaknya masih pada ngetik deh. Oke. Kita tunggu boleh saja singkat-singkat saja, misalnya keterampilan bilangan titik 2. Nah, katanya satu kata seperti itu boleh Bapak Ibu. Untuk misalnya kepekaan bilangan titik 2, apa saja kata-katanya? Kita tunggu ya respon Bapak Ibu ya. Sekarang jam berapa? Mohon maaf, biar kita tahu waktu. Sekarang jam 11.16. Oke, kita ini punya sekitar 44 menit. Oke, insya Allah cukup untuk kita lanjutkan yang berikutnya, masih di sesi 1 ya. Keterampilan bilangan video kedua, tapi kalau kepekaan bilangan video pertama, itu kata Bu Haryati. Bu Haryati ya? Kata Ibu Wansa, keterampilan itu video kedua karena pakai metode perkiraan dan membandingkan cara kecil dan besar. Seperti itu katanya. Yang mana Bapak yang Ibu boleh juga kepekaan bilangan, kemudian yang disebutkan kemampuan-kemampuannya, boleh juga. Kalau ini Ibu Haryati sama Ibu Wansa kayaknya mengkategorikan videonya Kak Sofi.
Jadi kalau video kedua tuh keterampilan, kalau video 1 kepekaan gitu. Yang kami maksud mungkin bukan video yang 1 atau kedua dikategorikan, namun bagian dari video itu bagian yang mana? Misalnya dalam satu video ada satu anak, bagian ini nih pas dia melakukan hitung susun ini namanya ini. Ketika dia melakukan perkiraan ini namanya apa gitu. Atau Lebih mungkin kepada langsung bagian, aja dipanggil ya. kali ya, Ibu Haryati. Ibu Haryati kan Boleh, bilang kepekaan bilangan itu video pertama. Kira-kira di bagian video pertama yang mana yang menunjukkan kepekaan bilangan? Ibu Haryati boleh? Boleh Ibu dihidupkan mikrofonnya. Halo Ibu. Iya Kak Sofi. Iya, silakan. Kalau menurut Ibu bagaimana Ibu? Kalau menurut saya keterampilan yang untuk video kedua itu anaknya cepat tangkap untuk segera mengalihkan bilangan dengan cara bersusun. Tapi kalau untuk keterampilan kemampuannya ya, tapi kalau untuk dia punya video yang pertama, kemampuannya daya tangkapnya itu cepat sekali dalam menghitung. Jadi menurut Ibu yang video pertama, kalau video pertama tadi kan Ibu berarti mengkategorikan itu sebagai kepekaan ya, video yang pertama ya. Nah, bagian yang mana Ibu lihat? Masih ingat nggak Bu, pas siswa melakukan apa? Sebenarnya sih video yang kemarin kakak kirim belum sempat dinonton, tapi barusan dilihat itu pas waktu dia lagi mikir itu, pas lagi mikir jawabannya itu. Oh, lagi mikir jawabannya. Terus tadi respon siswa seperti apa ya Ibu? Masih ingatkah? Video yang pertama itu saya ulangi lagi ya tadi yang tentang mendeskripsikan bagaimana cara menghitung 18 kali 5 ya. Ada 2 siswa ya. Tadi siswa yang pertama, saya ulangi, itu anaknya jawabannya seingat saya itu memecah bilangan terlebih dahulu. Tadi, ya, dipecah dari 18 jadi 10 dan 8. 10-nya dikali 5, kemudian ditambahkan dengan 8 kali 5 itu 40. Baru jumlahnya 90. Nah, itu di video yang pertama. Atau saya putarkan ulang? Kak Sofi, ini Kak Vera jawab katanya pengkelompokan satuan yang barusan Kak Sofi jelaskan itu adalah kepekaan bilangan. Oke. Sebelum ke Kak Vera, mungkin kita dengan Ibu Haryati dulu ya tadi ya. Ibu, halo Ibu. Iya. Ya, jadi tadi Ibu bilang kalau video yang pertama itu kepekaan bilangan gitu ya, video yang kedua keterampilan, begitu ya, kurang lebih ya. Ya, oke. Betul sekali, memang ada bagian dari video yang pertama itu menunjukkan kepekaan bilangan, video yang kedua pun itu sebenarnya ada dua-duanya. Nanti kita coba perjelas ya bagian mananya, itu yang termasuk kepekaan, mana yang bagian keterampilan. Terima kasih Ibu Haryati. Oke, kita lanjut ke Kak Vera ya, Kak Susi ya, ada Kak Vera ya? Ada. Ada. Oke, silakan Kak Vera, disampaikan langsung. Ya, jadi tadi sesuai pengertian kepekaan bilangan dan keterampilan bilangan yang sudah dijelaskan. Kalau kepekaan bilangan itu kan lebih kayak memungkinkan siswa untuk memahami konsep. Nah, ini terlihat dari video pertama tapi di siswa pertama. Jadi boleh dibilang lanjut Kak Vera. Jadi internet ya. Ya, konsep bilangan untuk perkalian sama penjumlahan. Sedangkan kalau tampilan bilangan dari kedua, mas video pertama di anak kedua itu memiliki dengan mencari perkalian dengan perkalian bersusun dan estimasi tadi. Agak keputus ya saya, mungkin ininya bisa jadi koneksi saya. Saya tapi bacakan saja kali ya Kak Sofi. Kayaknya koneksi Kak Veranya ini.
Vera bilang tadi pengelompokan satuan itu kepekaan bilangan. Kalau yang menghitung susun dan metode estimasi itu keterampilan bilangan, begitu. Oke, berarti ya, berarti menurut Kak Vera yang video pertama di siswa yang pertama itu termasuk kepekaan begitu ya? Iya. Berarti artinya anaknya memahami konsep bilangan. Sedangkan yang kedua, video kedua itu cara bersusun dan perkiraan itu termasuk keterampilan bilangan. Begitu ya? Tapi di siswa pertama untuk video kedua juga masih masuk dalam kepekaan bilangan. Yang bagian mananya, Kak? Boleh dideskripsikan? Cara dia memecahkan, kan dia tidak langsung untuk mengerjakan 53 kali 27 ya. Ya, betul. Untuk hasilnya memakai konsep bahwa oh ini besarannya 27 kan lebih besar 18 gitu. Dalam penunjukan keterampilan bilangan itu ada juga kepekaan bilangannya ya, di mana dia tadi yang membulatkan ya. Jadi yang dihitung adalah yang besaran puluhan. Bilangan yang menempati puluhan, begitu ya, untuk melakukan perkiraan. Itu juga bagian dari kepekaan bilangan. Baik, respon Bapak Ibu semuanya sudah tepat, namun kami memiliki rangkuman dari keduanya. Ini ada sumber dari New Jersey Mathematics Curriculum sama Ellie Cohen di tahun 2015, bahwa yang tadi ditunjukkan di video maupun aktivitas yang kita lakukan dari awal, ketika anak itu sudah bisa membandingkan mana yang lebih besar dan kecil, memprediksikan tadi, itu bagian dari kepekaan bilangan. Ketika dia membandingkan mana besar kecil, otomatis dia bisa mengurutkan nantinya. Dari yang kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Dan ketika anak tadi melakukan estimasi, ada juga kan yang estimasinya dia memahami konsep nilai tempat sehingga yang dikalikan, yang dia perkirakan adalah nilai puluhan. Satuannya bukan tidak penting, tetapi nanti bisa di cross-check melalui prosedural dia menghitung. Tetapi kalau untuk memperkirakan mana yang besar dan kecil, dia menggunakan nilai tempat yang lebih besar. Dan melakukan rounding tadi, up atau down, atau membulatkan ke atas atau ke bawah. Ketika satuannya di bawah 5, dia bulatkan ke bawah. Ketika satuannya di atas 5, dia bulatkan ke atas. Ya, untuk membuat perkiraan. Compose decompose number ini artinya dia memecah dan membentuk bilangan. Ada unsur di video yang pertama tadi, ketika anaknya bilang 18 itu dipecah menjadi 10 dan 8. Karena 10 dikali 5 lebih mudah, kemudian ditambahkan dengan 8 dikali 5, sehingga jumlahnya 9. Nah, ini nih yang termasuk di kepekaan bilangan. Sedangkan keterampilannya itu adalah fakta bilangan. Fakta bilangan itu misalnya 2 kali 5. Banyak kan yang tahu 10, tapi tidak betul-betul memahami dan memaknai itu bisa jadi. Banyak yang mahir menghitung, tetapi tidak betul-betul bisa memprediksi apakah hitungannya itu ada error atau tidak. Ketika dua-duanya dimiliki, itu sangat baik sekali. Dia bisa memprediksi error dan seterusnya. Komputasi? Komputasi itu hitungan, jadi menggunakan operasi bilangan tadi. Kalau fakta bilangan itu seperti misalnya 2 kali 5, 20 kali 5, hitungan-hitungan yang sering kita familiar sudah ya. Kalau komputasi itu kemahiran dalam mengoperasikan bilangan. Salah satunya juga Kak Sofi, fakta bilangan mungkin tadi ada di video kedua ada anak yang 53 dikali 27, terus kemudian dia tahu 53 dikali 27 itu artinya 53 ditambah 53 sebanyak 27 kali. Ya, betul. Itu juga salah satu fakta yang dia tahu, sehingga tapi digabungkan dengan kemampuannya memperkirakan dan membandingkan tadi itu. Oke. Terima kasih Bu Susi. Begitu ya kurang Mbak Sofi, aku boleh nambahin nggak? Boleh, silakan. Saya gini, jadi kalau kepekaan terhadap bilangan, namanya peka kan berhubungan sama rasa ya. Jadi saya selalu pakai contoh, kalau orang yang di bidang engineering gitu ya, mereka ngangkat benda gitu, ngangkat barang gitu, mereka bisa prediksi, ini kayaknya lebih dari 1 kilogram deh, ini kayaknya nggak sampai 1 kilogram. Jadi berhubungan dengan itu.
bahwa tahu persisnya gimana itu belakangan. Nah, ketika kita berbicara tentang kepekaan bilangan juga seperti itu. Jadi yang sebenarnya kepekaan itu berhubungan sama rasanya juga sih. Ini kayaknya nggak mungkin hasilnya segini. Ini kayaknya sekitar segini. Jadi kita udah bisa prediksi-prediksi seperti itu. Nah, benar-benar bisa menghitung atau tidak, bisa menghitung. Biasanya orang yang punya kepekaan terhadap bilangan yang baik, kemampuan berhitungnya lebih baik, tetapi tidak berarti lebih cepat, misalnya. Atau tidak berarti, ya kadang-kadang, kadang-kadang butuh waktu juga. Kalau keterampilan tuh mungkin saking udah seringnya kita pakai, udah sering kita gunakan, lama-lama kita kayak mungkin bisa lebih cepat, atau bisa juga lebih, lebih kebayang strategi apa yang harus dipakai. Jadi keterampilan itu lebih terlihat ya. Kepekaan itu modal untuk memiliki keterampilan bilangan gitu, menurut saya ya. Tapi orang yang punya kepekaan bilangan belum tentu misalnya lebih cepat atau lebih lambat dari orang lain, tapi potensinya lebih tinggi gitu untuk bisa misalnya lebih terampil dalam mengolah bilangan dan sebagainya. Itu sih paling. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu Putih. Terima kasih tambahannya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu mengenai kepekaan dan keterampilan bilangan. Ya, ini sangat mungkin selama ini kadang-kadang kalau saya sendiri merefleksikan di kelas, banyak siswa saya mahir dalam menghitung misalnya. Tapi ketika dia tidak dibarengi dengan ketika dia tidak dibarengi dengan kepekaan bilangan, dia tidak bisa memprediksikan apakah jawaban hitungan dia itu tepat atau tidak. Ketika dia tahu, dia akan punya, oh ya ini nih nggak mungkin nih jawabannya ini mungkin nih jawabannya itu. Ini terlalu besar, terlalu kecil, dan sebagainya. Begitu ya, kurang lebihnya ya Bapak Ibu. Nah, ini ada satu lagi contoh jawaban siswa. Penjumlahan pada pecahan, yaitu 1/8 ditambah 1/4. Ini ada dua cara yang ditunjukkan oleh anak-anak. Nah, sekarang saya mau tanya dengan Bapak Ibu semuanya, kira-kira menurut Bapak Ibu bagian mana yang menunjukkan kepekaan bilangan, bagian mana yang menunjukkan keterampilan bilangan? Boleh dituliskan di chat terlebih dahulu. Atau ada yang mau memberikan komentarnya secara langsung? Kira-kira kalau melihat dua jawaban ini, mana sih yang menunjukkan keterampilan bilangan, mana yang menunjukkan kepekaan terhadap bilangan? Kepekaan itu tadi rasa ya, selain yang terlihat kan. Kepekaan dan Sudah ada yang menjawab di chat, Pak? Belum ada, atau kita mau... Ibu belum ada yang menjawab di chat. Mungkin, oh ini nih udah ada Ibu Susan. Ibu Susan, keterampilan bilangan penyelesaian nomor 1, kepekaan bilangan pada penyelesaian nomor 2. Mungkin Ibu Susan bisa berbagi langsung untuk dielaborasi. Silakan Ibu. Yes. Ibu Susan. Halo Ibu Susan, adakah Ibu Susan berkenan untuk berbagi secara langsung? Halo Ibu. Kira-kira mungkin di penyelesaian nomor 1 itu katanya ada keterampilan, di penyelesaian nomor 2 ada kepekaan. Boleh mungkin dijabarkan di bagian mana kepekaannya? Halo Ibu Susan ya, dengan Ibu Susan ya. Halo. Halo. Hai. Ya Ibu silakan.
Ya, terima kasih Ibu. Jadi menurut saya, tadi menurut pengertian dari kepekaan bilangan dan juga keterampilan dalam keterampilan bilangan, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa penyelesaian pertama itu merupakan keterampilan bilangan karena dia bisa melihat fakta pada bilangan tersebut bahwa 8 ada kelipatan dari 8 dan 4 juga ada pada bilangan 32. Sedangkan jadi dia melakukan dia menyelesaikan pekerjaan tersebut berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan pada penyelesaian kedua menurut saya itu adalah merupakan kepekaan terhadap bilangan karena dia melihat sesuatu yang dia memperkirakan dan dia melihat bahwa ada bilangan yang lebih mudah yang dapat digunakan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat. Itu menurut saya, Ibu. Ya, terima kasih. Sama Ibu Sofi dan Jadi kalau dari penjelasan Ibu Susan, kalau saya ulangin, yang pertama ini menunjukkan keterampilan, sedangkan yang kedua menunjukkan kepekaan, begitu ya. Kenapa? Karena di sini melihat kaitan kelipatan 4 dan 8 yaitu 32. Yang di sini juga melihat kelipatan dari 4 yaitu 8 sehingga di sini ada kepekaan bilangan kenapa memilih bilangan yang jauh lebih kecil kelipatannya dari keduanya atau kita sebut sebagai KPK dari bilangan ini ya. Sedangkan yang di sini itu betul 32 ini memang kelipatan, tapi ini bilangan yang cukup besar sehingga nanti step ke bawahnya jadi lebih panjang begitu ya, lebih banyak ya. Saya sependapat di beberapa, tapi buat saya sih sebetulnya ini memang yang kedua ini sangat menunjukkan kepekaan bilangan di mana dia melihat kaitan antara 4 dan 8 yaitu kelipatannya. Kelipatan berikutnya dari 4. Sehingga yang dilakukan oleh anak ini hanya melakukan operasi kepada pecahan yang kedua dengan mengalihkan keduanya. Kemudian setelah penyebutnya sama, baru dijumlahkan antara pembilangnya 1 plus 2 per 8. Ya, jadinya 3/8. Jadi ada kepekaan bilangan di sini. Selanjutnya menghitung ini adalah keterampilan bilangan. Jadi ketika sudah menunjukkan kepekaannya dengan melihat kelipatan yang paling kecil, kemudian berikutnya ketika menjumlahkan ini adalah bagian dari keterampilan. Jadi tidak bisa sepenuhnya ini disebut sebagai kepekaan bilangan, tapi di dalamnya ada kepekaan dan keterampilan. Begitu ya. Keduanya sangat dibutuhkan. Sedangkan yang di sini itu ada kepekaan juga, tapi mungkin dia melihat, kadang-kadang ingat ya Bapak Ibu, kita suka kalau misalnya diminta untuk menyamakan penyebut itu mengalihkan silang saja, kan? Ya sudah, supaya tidak capek-capek mikir kelipatannya berapa, kadang-kadang kita meminta secara prosedur, ya sudah, gampangnya saja, 8 dikali 4, 4 dikali 8. Sudah pasti itu bisa terselesaikan. Tidak ada yang salah dari situ. Cuman kalau secara prosedural hanya seperti itu, dia tidak menunjukkan kepekaan bilangan sama sekali. Karena dia hanya diminta, pokoknya dikali silang Bapak Ibu. Gitu kan. Nah, itu berarti anaknya cuma terampil secara prosedur. Kalau dia betul-betul memiliki kepekaan bilangan, dia tidak apa-apa ini menunjukkan 32, bahkan kelipatan berikutnya yang mungkin juga adalah 24. Mungkin kan? 24 juga bisa. Jadi ketika dia memang memilih nomor ini, memilih bilangan ini karena memang tahu itu kelipatannya, berarti dia menunjukkan kepekaan. Tetapi kalau misalnya 32 ini muncul karena prosedur tadi hanya kali silang, itu berarti hanya keterampilan secara prosedural itu ya yang dimiliki oleh siswa. Jadi itu perlu digali lagi ketika kita mengajarkan sesuatu, kita juga harus memastikan bahwa anak-anak betul-betul punya yang kita sebut sebagai kepekaan terhadap bilangan, karena itu sangat membantu kan, lebih efisien, lebih efektif dalam
melakukan operasi bilangan berikutnya. Di sini juga ketika dia menyederhanakan juga terjadi, dia juga menunjukkan kepekaan bilangan. Oh, dua-duanya bisa dibagi berapa, dan seterusnya. Sampai dia stop di sini pun artinya kan, oke, berarti ini sudah tidak bisa lagi nih, tidak punya pembagi yang sama nih, sehingga ini adalah jawaban akhirnya. Ketika anak sudah bisa stop di situ, artinya dia punya kepekaan bilangan. Sedangkan kalau misalnya anak stop di sini, jawabannya betul. Tapi kalau dia punya kepekaan, dia masih bisa menyederhanakan sampai paling sederhana. Begitu. Kurang lebihnya. Ya, jadi dalam prosesnya itu memang saling terkait antara kepekaan dan keterampilan. Mempengaruhi satu sama lain. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih itu. Kenapa sih ini penting? Nanti Ibu Susi berikutnya akan menyampaikan kenapa penting dan juga bagaimana cara meningkatkannya. Silakan Ibu Susi. Oke. Langsung aja atau saya yang share screen? Boleh kamu yang share screen. Saya stop screen aja ya. Oke. Begitu ya kurang lebih ya Bapak Ibu ya mengenai kepekaan dan keterampilan. Nanti kita bisa lanjut diskusi di WhatsApp kalau misalnya memang ada masih ganjalan apa ya, kayaknya aku masih belum yakin betul tentang pengertian tadi, boleh kita nanti diskusikan. Sambil menunggu Ibu Susi share screen. Aduh, saya nggak bisa lagi. Oh iya, sambil menunggu Bapak Ibu, ini ya satu hal lagi yang penting, kita sering bilang angka. Angka dan bilangan itu berbeda ya. Angka itu simbol. Sesuatu yang abstrak. Sedangkan bilangan itu sesuatu yang mempunyai nilai atau besaran. Sehingga mungkin lebih tepat ketika kita misalnya mengajarkan ke anak-anak menggunakan kata angka. Menggunakan kata bilangan dibandingkan menggunakan kata angka. Ya. Tergantung konteksnya Kak Isaf. Jadi misalnya 12. 12 adalah sebuah bilangan dengan 2 angka. Oh ya, betul. Ya, digit ya, berarti artinya angka itu digit gitu ya? Angka itu digit kalau dalam itu. Kak Sofi aja deh yang share screen. Oke, saya share screen. Ya. Baik. Bentar. Ini sudah terlihat? Masih belum. Oke. Sudah? Ya, sudah terlihat. Oke. Terima kasih. Berikut. Saya mulai ya. Jadi Bapak Ibu, kita masih punya sekitar 20 menit lagi sebelum kita break. Tadi kan kita udah bahas nih tentang kepekaan bilangan sama keterampilan bilangan. Jadi ternyata ketika kita mengajarkan bilangan, bukan hanya saja keterampilan-keterampilan, kemampuan-kemampuan prosedural yang harus kita ajarkan, tapi juga ada hal lain, yakni kepekaan bilangan yang perlu kita juga kembangkan. Nah, sekarang kita akan membahas seberapa penting memangnya membangun kepekaan siswa terhadap bilangan. Jadi, next, Bu Sofi. Oh ya, sebentar. Jadi, kita ada sebuah video gitu, hanya dalam bahasa Inggris, kita sudah, buat ini. Videonya itu yang berbicara adalah Joe Boller. Beliau adalah seorang profesor pendidikan matematika dan beliau menceritakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gray and Toll, profesor dari British. Kemudian mereka meneliti tentang kemampuan bilangan terhadap 72 siswa yang usianya 7 sampai 13 tahun, artinya itu SD lah ya kira-kira. Mereka hanya diberikan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah 7 ditambah 18. Sebelumnya, para peneliti ini sudah mengelompokkan siswa ke dalam 2 kelompok siswa, yakni kelompok siswa yang mempunyai kemampuan matematis yang lebih tinggi, dan siswa yang mempunyai hasil matematikanya lebih rendah. Jadi prestasinya itu sudah dikelompokkan. Nah, ternyata, next, dari 2 kelompok tersebut, kalau siswa yang di atas rata-rata, itu kita lihat bisa di sini persentasenya ya Bapak Ibu, 61% dari mereka yang siswa di atas rata-rata, mereka itu memiliki number sense. Oke, sebelumnya mungkin saya harus menceritakan ada 4 tipe jawaban pertanyaan. Ada 4 tipe jawaban. Yang pertama itu adalah jawaban siswa yang
menghitung satu-satu. Bapak Ibu masih ingat tadi kita berbicara 7 tambah 18. Jadi ada siswa yang menjawab seperti ini. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ditambah 18. Dia hitung lagi dari awal. Jadi kayak gitu. Ada siswa yang menjawab seperti itu. Nah, ada siswa yang menjawab itu counting on. Artinya dia 7 tambah 18. Mungkin saya kurang tahu Bapak Ibu punya pengalaman ini atau enggak. Kalau saya dulu diajarin misalnya kayak gini. 18 simpen di otak, 18 kemudian dilanjutkan menghitung 18, 19, 20, 19, 20, 21 seperti itu ya. Nah, itu disebutnya counting on. Bu Rina ngangguk-ngangguk seperti itu ya, Bu Rina. Jadi itu yang dinamakan counting on. Jadi ada juga siswa yang menjawab seperti itu. Ada siswa yang menjawab dengan seperti siswa yang tadi memecah 18 itu adalah 10 tambah 8. Itu juga ada siswa yang menjawab seperti itu. Ada yang menjawab 10 ditambah 18 itu 10 ditambah 8, kemudian 8-nya ditambah 7, 15 tambah 10, 25. Seperti itu. Jadi dia memecah-mecah. Ada juga siswa yang langsung bisa tahu, oh 18 tambah 7 itu 25, saya nggak perlu hitung. Saya sudah terbiasa melihat 18 tambah 7, jadi 25. Nah, ternyata setelah kita lihat dari dua kelompok siswa itu, siswa yang di atas rata-rata itu, banyak yang menjawab dengan cara number sense, yaitu 61%-nya itu menjawab dengan cara dipecah-pecah seperti tadi. 30%-nya itu udah tahu 7 tambah 18, 25, jadi udah tahu, udah hafal banget. Nah, cuma 9% dia yang menghitung counting on. Yang tadi 18 di otak ditambah 7, itu dari siswa yang rata-rata itu cuma 9%. Siswa yang di atas rata-rata itu cuma 9%. Sedangkan siswa yang di bawah rata-rata itu 0% yang menggunakan number sense. Kebanyakan dari mereka menghitung lanjut yang tadi, 18 disimpan di otak. 22% bahkan ada dari mereka yang masih menghitung satu-satu. 7 ditambah 18 dihitung satu-satu. Nanti setelah itu digabungkan gitu, dan hanya 6% yang memahami fakta bahwa 7 tambah 18 itu sama dengan 25. Artinya berdasarkan penelitian ini, kalau kita lihat siswa yang di atas rata-rata ini memiliki kepekaan terhadap bilangan yang jauh lebih tinggi. Sedangkan siswa yang di bawah rata-rata cenderung menghitung satu-satu, masih menghitung satu-satu. Gitu. Jadi ini menunjukkan salah satu alasan pentingnya kenapa kepekaan bilangan perlu kita bangun di dalam kelas adalah seperti kata Bu Putri tadi, siswa memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk menjadi siswa yang terampil. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat, dijelasin dikit tadi belum dicontohin yang number sense, contohnya apa misalnya? Ada beberapa contoh kan sebenarnya, mungkin bisa dikasih. Yang tadi kan saya baru nyontohin kalau 18 dipecah jadi 10 tambah 8 itu ya, Bu. Oh iya, benar. Ya, terus ada juga misalnya yang 18 untuk dapat ke 20 tuh kurang berapa? Kurang 2 kan? Nah, 2-nya diambil dari 7. Jadi setelah itu, sisanya 5. Oh, berarti 20 ditambah 5. Gitu. Jadi, cara si kepekaan juga bisa macam-macam, Bapak Ibu. Setiap siswa mungkin memecah bilangannya itu bisa jadi berbeda-beda. Ada yang 18 dipecah jadi 10 tambah 8. Ada yang 7-nya yang dipecah menjadi 5 ditambah 2. Seperti itu. Jadi, yang 61% ini juga jawabannya itu berbeda-beda, hanya saja 61% dari mereka itu ternyata menunjukkan si kepekaan bilangan tersebut. Jadi kesimpulannya di sini, pembelajaran yang dialami siswa di bawah rata-rata lebih menekankan pada prosedur penyelesaian soal daripada kepekaan mengoperasikan bilangan. Jadi selain kita perlu mengajarkan siswa bagaimana sih caranya Halo? Kayaknya koneksi ya? Halo?
terputus kayak. Oke. Terputus ya? Iya, Sof. Oke. Freeze kayaknya. Jadi sambil menunggu Ibu Susi kembali, kurang lebih di sini kesimpulannya adalah siswa yang ada di bawah rata-rata hasilnya itu kebanyakan memang di bawah rata-rata kebanyakan memang menggunakan counting on ataupun counting all yang tadi menghitung 1, 2, 3 terus dilanjutkan dan seterusnya dibandingkan menggunakan number sense. Ketika number sense-nya itu betul-betul dipakai, kecenderungannya hasil belajarnya lebih tinggi dibandingkan siswa yang hanya menggunakan non-facts, counting on ataupun counting all tadi. Begitu ya, kurang lebihnya. Oke. Sudah bergabung Ibu Susi? Halo? Belum. Oh, belum. Baik. Sambil menunggu Ibu Susi, saya lanjutkan sedikit mengenai bagaimana sih cara membangun keterampilan dan kepekaan siswa terkait bilangan. Nah, ini Ibu Susi sudah bergabung kembali. Halo? Masih proses kayaknya, Kak. Oh, oke. Kita tunggu ya. Bapak Ibu mulai siapkan. Oke deh. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Maaf. Kita langsung ke sini, Ibu Susi. Ya, boleh. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu kegiatan yang bisa dilakukan. Boleh Bapak Ibu siapkan bahan-bahannya. Next. Kemarin kan saya sudah minta tolong Bapak Ibu untuk mempersiapkannya terlebih dahulu ya. Jadi kertas A4, kemudian kertas berwarna, 2 jenis saja. Mungkin Bapak Ibu bisa ditunjukkan, boleh nggak ditunjukkan dulu ke saya, kira-kira kertas berwarnanya, cukup 2 warna saja Bapak Ibu ya. Terima kasih Kak Omi, 2 warna saja dipilih ya. Makasih Kak Kesya, Kak Elin. Ada gunting juga. Ada Kakak. Sudah ada lem ya. Ya. Nah, sekarang tahap pertama, saya kasih waktu Bapak Ibu 5 menit untuk membuat yang namanya bingkai 10. Jadi bingkai 10 kayak gitu. Kayak gini beberapa ya Bapak Ibu. Kelihatan nggak ya? Ini nih. Saya sudah menggunakan kursor saya, ini bingkai 10. Bingkai 10. Coba silakan buat beberapa. Perlu membuat berapa Ibu Susi? 9 maksimal. Oh iya, 9. Boleh pakai penggaris, tapi kalau mau cepat boleh, nggak apa-apa sih, langsung aja gitu dibuat bingkai 10-nya tanpa penggaris juga nggak apa-apa. 9 kotak kan ya, kayak 9 bingkai. 9 buah bingkai 10, betul. Jadi ini kelihatan nggak ya? Jadi kan ini saya ada 1, 2, sebentar. Saya stop share dulu ya. Ibu Suci punya contoh? Yes, ini. Tidak begitu terlihat silau. Mungkin agak geser atau lebih dekat. Nah, oke. Sudah terlihat. Jadi dibuat beberapa ya. Boleh dibuat beberapa yang seperti itu. Nanti kalau sudah dibuat, Bapak Ibu bingkai 10-nya, silakan Bapak Ibu gunting. Gunting, apa namanya ini? Kertas origami. Poligami. Origami. Jadi kecil-kecil. Origami. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu udah punya kertas origami, mau pakai daun, boleh. Kalau di depan rumahnya ada daun, nanti dipotong-potong dikit gitu, digunting dikit-dikit. Yang pasti ada 2 jenis warna, tapi sama-sama daun. Kalau ini kan kertas sama-sama kertas. Jadi nanti soalnya kita ada konsep penjumlahan juga. Jadi ini kertas sama-sama kertas, cuma beda warna. Kalau mau pakai daun sama-sama daun beda warna, kan ada tuh daun yang kuning ya, Bapak Ibu. Kita sempat ada kancing.
Kancing Kalau punya boleh. banyak ya. Kalau punya Boleh, ada banyak ya. yang putih atau enggak yang hitam, kalau ada beberapa boleh. Apapun bendanya ya, yang kecil dan memudahkan saja pokoknya ya, Bapak Ibu silakan. Ya, seperti itu. Kalau sekarang sudah ada kertas warnanya, boleh. Bagaimana? Jadi mungkin Kak Sofi ini kan tinggal 8 menit nih ke jam 12. Nanti 8 menit ini yang pasti Bapak Ibu semua bahannya sudah ready gitu aja kali ya, sudah siap ya. Sebelum nanti istirahat. kita lanjutkan. Setelah istirahat nanti kita lanjutkan aja. Ininya sudah dipotong-potong kecil-kecil. Ibu Kemudian Susi mau memberikan contoh dulu nggak? Jadi nanti Bapak Ibu pas istirahat, selain istirahat mungkin bisa sambil nempelin boleh, gitu. boleh. Oke, Boleh, saya share Kakak. yang itu dulu ya. Atau yang Ibu Susi sudah buat, boleh dilihatin. Tapi kelihatan semua jadinya. Nggak apa-apa yang di situ aja deh. Sebentar. Nah, ini instruksinya ya Ibu Susi ya, berarti ya. Silakan. Jadi Bapak Ibu nanti kertas yang dipotong-potong itu ukurannya harus bisa masuk di bingkai 10-nya ya. Nah, tugasnya itu nanti Bapak Ibu harus menempelkan kertas atau bahan apapun yang Bapak Ibu punya di bingkai 10. Contohnya, Bapak Ibu mau menaruh 5 kertas yang merah dan 5 kertas yang kuning. Atau contoh yang lain di sini, mau menaruh 2 kertas yang merah dan 8 kertas yang kuning. Syaratnya, semua bingkai itu, semua titik-titik yang ada di situ, harus terisi, ya. Jadi misalnya, ada cara lain. Bapak Ibu mau 3 yang merah, 7 yang kuning misalnya. Kayak gitu. Terus nanti silakan buatlah sebanyak-banyak bingkai yang mungkin, di mana tiap bingkai memiliki formasi yang berbeda. Tapi kalau misalnya sudah posisinya tidak perlu berubah-ubah. Jadi yang penting itu tadi pasangan-pasangan warnanya ya. Dan harus berbeda ya, satu frame yang satu dengan lainnya. Bingkai yang satu dengan lainnya. Betul. Gitu. Silakan Bapak Ibu masih digunting-gunting sama dibuat bingkai 10-nya. Sapu sekali. Kalau sudah Ada pertanyaan nggak? Berarti di foto ya, nanti ditaruh di WhatsApp ya hasilnya ya. Betul. Betul. Bu, mohon izin Bu, kalau untuk kertas A4-nya untuk yang 10-nya ini harus yang paling kecil ya Bu, supaya disusunnya 10 satu deret, atau bisa dikelompokkan. Boleh ditunjukin nggak Bu kertas ibunya seperti apa? Ini Bu, yang saya sudah seperti ini potongannya yang saya sudah potong. Ukurannya seperti ini Bu. Sebentar Bu, saya kurang jelas. Itu yang itu kurang kecil Bu, jadi dipotongnya segini-gini tuh. Sekecil lagi, kecil dari ini lagi ya Bu? Iya, kecil-kecil. Oh kecil, iya. Soalnya kalau ukuran ini kalau disusun pada kertas A4 hanya satu deretnya dapat 7. Tapi kalau mau bikin 10 berarti harus diperkecilkan lagi ya Bu? Betul, kecil-kecil saja. Jadi contohnya seperti ini, Bu. Ya. Nih. Jadi nanti hasil potongannya Bapak Ibu boleh Maksudnya? Halo? Ya, halo. Kedengaran nggak sih aku? Oh, ini nih. Terdengar, Bapak Ibu. terdengar. Jadi nanti Bapak Ibu hasil potongan kertasnya ditempelin, dimasukin ke kotak-kotaknya. Ya, kotak-kotaknya. Ini kan baru satu kemungkinan. Bapak Ibu coba lagi, seperti ini bisa gitu. Dan seterusnya. Ya, nanti boleh dicatat di sini ya supaya tidak lupa. Oh, ini udah 1, ini udah 9.
Ini 28 gitu. 9, 2, 8. Iya. Ya. Ibu Susi. Ada lagi nggak? Yas? Kak Ega gimana? Ini jam 12, kayaknya waktunya istirahat. Kita lanjutkan nanti berarti ya. Silakan Kak Ega, saya kembalikan ke Kak Ega dulu. Siap, terima kasih Kak Susi dan Kak Sofi. Terima kasih juga ibu-ibu, semoga masih setia menyimak ya. Kita nanti break 1 jam, mungkin sebelum itu sudah makan dulu, minum dulu, sediakan snack-snack yang bisa membantu kita menyuplai kekuatan ya. Jadi taruh di samping gitu. Terus kemudian nanti sekitar mungkin jam 1 kurang sudah boleh langsung balik aja kalau sudah selesai. Nanti sesi kedua nih banyak teman-teman yang mungkin baru bergabung Kak. Nanti kita coba pikirkan gimana caranya ya biar mereka bisa tetap mengerti